Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aulia Rahmadanita dengan BP 19 10 5 3 10 28, Dinda Sri Bulan dengan BP 19 10 5 3 2005, dan Kaliton Nanda Permana dengan BP 19 10 5 3 2010. Kami ingin mempresentasikan mengenai studi kasus pertanyaan kepada pelanggan dengan bertanya pada database. Studi kasus pertanyaan kepada pelanggan dengan bertanya pada database. Apakah cara terbaik untuk menemukan apa yang diinginkan oleh pelanggan Anda? Jika bisnis Anda berskala besar dengan jutaan pelanggan, maka sangat tidak mungkin untuk bertanya kepada setiap pelanggan secara langsung. Namun berkat manajemen data modern dan teknologi data mining, maka Anda dapat bertanya kepada setiap pelanggan Anda dengan menggali database pelanggan Anda. Database pelanggan biasanya terdiri atas data seperti nama, alamat, dan riwayat pembelian pelanggan. Database tersebut meliputi catatan komunikasi perusahaan dengan pelanggannya sendiri atau daftar yang dibeli oleh pelanggan dan organisasi lainnya, yang meliputi formulir donasi amal, formulir aplikasi untuk produk gratis atau kontes, kartu garansi produk, formulir langganan, dan formulir aplikasi kredit. Saat ini, database tersebut mulai memasukkan data pelanggan yang dikumpulkan dari media sosial, mobile, web, dan transaksi melalui surel. Forbes. Sampai saat ini, perusahaan-perusahaan besar seperti Forbes tidak melihat secara dekat data mereka sendiri. Forbes adalah perusahaan penerbitan dari media di Amerika yang menerbitkan majalah bisnis Forbes 2 kali dalam seminggu dan memelihara situs web besar. Cetakan dan jumlah pembaca online di seluruh dunia telah lebih dari 45 juta orang. Model bisnis Forbes sangat bergantung pada periklanan untuk pendapatan tambahan dari langganan berbayar, sehingga secara konstan mencari cara untuk membantu para pemasang iklannya mencapai pembaca Forbes dengan lebih efektif. Selama bertahun-tahun, entitas bervariasi dalam perusahaan media Forbes memperkerjakan jasa penelitian kepada pihak ketiga untuk menganalisis data pelanggan mereka. Jasa-jasa tersebut menghimpun informasi mengenai pembaca Forbes dengan memilih dan menganalisis bagian dari populasi pembaca sebagai suatu cara untuk mempelajari keseluruhan jumlah pembaca. Keputusan akan diambil pada dasar apakah yang akan diprediksi mengenai rata-rata pembaca. Namun pembaca merupakan individu, dan apakah Forbes dan pengiklanan benar-benar menginginkan menemukan apa yang masing-masing individu pelanggan lakukan dengan publikasi dari Forbes. Memasuki database perusahaan dan data mining, Forbes mempertahankan data yang sangat besar kepada pelanggan individualnya. Dan pengunjung situs webnya yang terdiri atas langganan majalah dan yang mengunjungi situs webnya. Hanya diperlukan membuat lebih dari pengguna dari data. Manajemen menyadari bahwa Forbes dapat benar-benar mempelajari perincian mengenai masing-masing pembaca individualnya dengan memeriksa keseluruhan populasi pembaca Forbes dengan menggunakan data yang telah diakumulasikan secara teratur. Forbes mulai menggunakan perangkat lunak SAP Business Object untuk menganalisis data jumlah pembacanya sendiri, memeriksa variabel mengenai ketertarikan terbesar kepada pengiklannya. Forbes menyatakan bahwa mereka sekarang dapat memahami masing-masing individual yang berinteraksi dengan mereknya. Apakah orang tersebut merupakan pelanggan atau pengunjung situs web yang telah terdaftar? Forbes memiliki beberapa pengetahuan mengenai demografis individual tersebut, nilai dan gaya hidup, serta bagaimana orang tersebut berinteraksi dengan Forbes selama bertahun-tahun. Perincian tersebut membantu pengiklanan Forbes untuk menargetkan kampanye iklan mereka dengan lebih tepat dan juga membantu publikasi Forbes dalam meningkatkan sirkulasinya. Selanjutnya ada Monster.com. Monster.com merupakan salah satu situs pendaftaran pekerjaan terbesar di dunia yang sekarang berupaya untuk menemukan selanjutnya ada Monster.com.
Monster.com merupakan salah satu dari situs pendaftaran pekerjaan terbesar di dunia, menggunakan analitis intelijen bisnis untuk menimbang kembali periklanan mereka berbasis luas dan mendukung pendekatan multisaluran yang lebih bertarget. Sebagian besar dari pendapatan Monster.com berasal dari pemilik usaha yang membayar untuk memposting lowongan pekerjaan dan untuk mencari database resumenya, di mana para pencari kerja dapat memposting resume dan mencari lowongan pekerjaan secara gratis. Kampanye umum dimulai dengan surau, tetapi pada masa lalu, Monster telah mengirimkan pesan umum mengenai dirinya sendiri dan jasanya kepada sekelompok perusahaan besar. Masa resesi akhir-akhir ini dan tingkat pengangguran yang tinggi memberikan inspirasi kepada perusahaan untuk mencari para kandidat dengan pendekatan biaya yang lebih efektif. Monster sekarang berupaya untuk menemukan pemilik usaha baru dan kandidat dengan menggunakan surau, direct mail, keterlibatan sosial, dan telemarketing diprioritaskan jauh lebih dipersonalisasikan dengan menggunakan alat bantu manajemen pemasaran perusahaan Unica dari IBM. Kampanye umum sekarang dimulai dengan pesan surau yang dipersonalisasikan kepada segmen sasaran. Prospek terbaik Monster menjadi para pengambil keputusan sumber daya manusia dalam perusahaan-perusahaan besar dalam industri yang bertumbuh, seperti perawatan kesehatan dan teknologi. Monster menggunakan perangkat lunak permodalan statistik SAS untuk mengidentifikasi pelanggan yang telah ada dan prospektif yang sangat mungkin membeli pendaftaran pekerjaan dan jasa lainnya dalam kuartal tertentu. Database pemasaran Unica akan mempertahankan data ketika kampanye surau dijalankan, penerima surau, orang yang memberi tanggapan pada pesan surau, dan orang yang mengkliknya. Dengan menganalisis data tersebut, maka Unica dapat menghasilkan daftar surat yang didasarkan pada kriteria, seperti perilaku atas tanggapan sebelumnya dan skor peluang. Alat analisis intelijen bisnis, Monster memeriksa atribut seperti industri, ukuran perusahaan, dan lokasi untuk menetapkan skor data dan menargetkan bagian sekitar 1.000 eksekutif sumber daya manusia yang diidentifikasikan sebagai prospek teratas yang akan memperoleh perlakuan khusus. Misalnya promosi direct mail mahal atau bahkan hadiah. Sebagai contoh, untuk mempromosikan jasa Power Resume Search miliknya, Monster mengirimkan perangkat sistem position global atau Global Positioning System terdepan dikombinasikan dengan pesan promosi yang menggambarkan jasa sebagai GPS untuk mencari para kandidat pekerjaan. Monster juga menggunakan data Unica-nya untuk memprakarsai interaksi dengan prospek terpilih melalui LinkedIn dan jejaring sosial yang berorientasi pada bisnis. Jika Monster memiliki daftar target 1.000 eksekutif, maka Monster mencoba untuk melibatkan 50 hingga 100 dari mereka dengan menggunakan media sosial. Perilaku yang ditelusuri melalui Unica juga membantu tenaga penjualan Monster untuk menargetkan tindak lanjut panggilan dari telemarketing yang diprioritaskan. Sebagai contoh, beberapa pelanggan yang telah mengklik lebih dari satu surau akan sangat mungkin menerima panggilan. Lalu ada Diapers. Diapers.com merupakan retail yang mengkhususkan diri pada produk perlengkapan bayi secara online terbesar, dimulai pada 2005 dengan menjalankan bisnis gantungan sepatu bot oleh seorang pengusaha yang bernama Mark Lord dan Vineet Bharata. Pada waktu itu, perusahaan tidak memiliki data historis untuk memprediksikan bagaimana para ibu baru dalam berperilaku dan pengambilan keputusan yang didasarkan pada pengetahuan secara langsung dari salah seorang pendiri bahwa para orang tua yang baru akan tertarik untuk pengiriman kilat atas barang-barang penting dan layanan pelanggan yang dapat diandalkan. Strategi bisnis perusahaan menitik beratkan pada membina loyalitas dari pelanggan dengan menawarkan barang-barang yang lebih murah, seperti susu formula dan bedak bayi untuk menarik para pelanggan agar membeli barang-barang yang lebih mutakhir, seperti kursi mobil atau ayunan bayi yang dapat dengan nyaman dikirimkan dalam kotak yang sama. Induk perusahaan Diapers.com yaitu Quidsi yang dimiliki oleh Amazon.com sekarang menggunakan analitis prediktif dengan lebih dari 5 tahun data historis mengenai belanja pelanggan untuk menghitung berapa banyak setiap pembeli akan belanjakan sebagai pelanggan seumur hidup. Lokasi geografis dan pilihan produk merupakan variabel-variabel sangat penting. Data analitis mendorong anggaran pemasaran perusahaan atas demografis konsumen yang berbeda. Seperti retail lainnya dengan margin keuntungan yang rendah dari penjualan secara online, maka Diapers.com tidak melakukan segala sesuatu dari pembelian pertama.
Jika pelanggan tidak berbelanja secara berulang-ulang, maka diapers.com tidak meyakini bahwa pelanggan tersebut layak untuk dipertahankan. Menurut Mark Lord, ketika Quidsi menghitung keuntungan yang akan didapat dari masing-masing pelanggan selama seumur hidupnya, maka diketahui bagaimana sebagian besar bersedia untuk menyalurkan, memperoleh, dan mempertahankan pelanggan tersebut. Pada 2010, rata-rata pelanggan diapers.com akan membebankan sekitar $40 untuk kebutuhan, tetapi orang tersebut akan memberikan kontribusi rata-rata $70 kepada lini dasar perusahaan atas seumur hidup pembelian dari perusahaan. Baiklah, Bu dan teman-teman semuanya, saya di sini akan melanjutkan pembahasan mengenai target. Target merupakan rantai peritel diskon terbesar kedua di Amerika Serikat yang telah melakukan analisis prediktif terhadap pelanggan pada ketinggian baru dan dengan menggabungkan hasil temuan secara ilmiah mengenai pembentukan kebiasaan. Selama beberapa dekade, Target telah mengumpulkan kuantitas dari data pelanggan yang sangat banyak. Target menugaskan kepada setiap orang yang berbelanja dengan nomor ID tertentu, dengan nomor ID tamu yang merupakan kode unik untuk penelusuran atas segala sesuatu yang dibeli oleh pelanggan individu. ID tamu dikaitkan dengan data mengenai apakah orang yang berbelanja akan menggunakan kupon atau kartu kredit, dikirimkan pesan untuk pengembalian uang, mengisi survei, memberikan tanggapan kepada surel, mengunjungi situs web Target, atau melakukan panggilan pada lini telepon bantuan pelanggan Target. Hal yang juga berhubungan dengan ID tamu adalah informasi demografis, seperti usia pelanggan, status pernikahan, jumlah anak, lokasi tempat tinggal, dan apakah pelanggan baru-baru ini pindah atau tidak, apakah kartu kredit yang digunakan oleh pelanggan, dan apakah situs web yang sering dikunjungi oleh pelanggan. Target dapat membeli data mengenai riwayat pekerjaan, kebangsaan, langganan majalah, apakah kita telah dinyatakan pilot atau tidak, apakah merek kopi dan handuk kertas yang Anda pilih, kecenderungan politik, kontribusi amal, dan jumlah mobil yang kita miliki. Departemen Analitis Prediktif Target jauh lebih mendorong untuk meningkatkan penjualan dengan menggunakan hasil temuan mengenai pembentukan kebiasaan, yang memperlihatkan bahwa 45% dari orang-orang yang terpilih membuat setiap data didasarkan pada kebiasaan dan bukannya pengambilan keputusan secara sadar. Pembelian atas produk kebutuhan sehari-hari seperti sabun, pasta gigi, dan handuk kertas biasanya dilakukan menurut kebiasaan, dengan pengambilan keputusan yang tidak rumit. Untuk pembelian yang didorong oleh kebiasaan tersebut, maka tampilan khusus, promosi produk, dan kupon akan memiliki pengaruh sedikit. Namun ketika pelanggan sedang melampaui suatu peristiwa besar, seperti pindah ke kota baru, untuk mengharapkan kehadiran seorang bayi, maka kebiasaan belanja mereka akan menjadi lebih fleksibel dan terbuka untuk intervensi dengan pemasar. Target dapat juga menelusuri data dari pelanggannya untuk mengidentifikasi sekitar 25 produk seperti lotion yang tidak diberi wewangian, bola kapas, dan lain-lainnya. Ketika Target mulai mengirimkan kupon-kupon untuk barang kebutuhan bayi kepada para pelanggan berdasarkan skor prediksi kehamilan mereka, maka perusahaan dapat dengan cepat menemukan bahwa hal ini dapat membuat orang-orang menjadi tidak nyaman, meskipun sesuai dengan undang-undang privasi federal dan negara. Oleh karena itu, ketimbang mengirimi orang-orang dengan kumpulan kupon skor prediksi kehamilan mereka yang tinggi hanya untuk keperluan bayi semata, maka Target berupaya untuk membuat iklan bayi terlihat acak dengan memadukan mereka dengan iklan untuk hal-hal lainnya yang diketahui para wanita yang sedang hamil tidak akan pernah ingin membelinya. Seperti contoh, Target akan menempatkan kupon untuk gelas anggur di samping pakaian bayi untuk membuatnya terlihat bahwa semua produk dipilih secara kebetulan. Target menemukan bahwa wanita hamil akan menggunakan kuponnya sepanjang dia pikir bahwa dia tidak sedang diawasi. Pertanyaan nomor 1. Mengapa database pelanggan dapat menjadi begitu bermanfaat bagi perusahaan yang digambarkan dalam kasus ini? Apakah yang akan terjadi jika perusahaan tidak mempertahankan data pelanggan mereka dalam database? Dengan adanya database, perusahaan sekarang dapat memahami masing-masing individual yang berinteraksi dengan mereknya. Perusahaan dapat menentukan peringkat pelanggannya menurut pembelian terakhir, frekuensi, dan nilai moneter.
Perusahaan dapat mengidentifikasi prospek atau calon pelanggan. Jika data pelanggan tidak dipertahankan dalam database, perusahaan akan kehilangan kepercayaan pelanggan dan pelanggan akan merasa kecewa. Pentingnya database pelanggan jika dimanfaatkan secara optimal dapat memberikan banyak keuntungan, seperti dapat menghemat biaya, memberikan layanan khusus bagi pelanggan, serta mendorong penjualan. Pertanyaan kedua, bagaimana manajemen dan analitis data yang lebih baik dapat meningkatkan kinerja bisnis masing-masing perusahaan? Berikan contoh dari 2 keputusan yang ditingkatkan dengan menelusuri database pelanggan tersebut. Di mana manajemen perusahaan bergantung pada periklanan untuk mendapatkan tambahan dari langganan berbayar, sehingga secara konstan mencari cara untuk membantu para pemasang iklannya mencapai para konsumen dengan efektif. Sedangkan untuk analitis data, dengan pertanyaan kedua, bagaimana manajemen dan analitis data yang lebih baik dapat meningkatkan kinerja bisnis masing-masing perusahaan? Berikan contoh dari 2 keputusan yang ditingkatkan dengan menelusuri database pelanggan tersebut. Untuk manajemen, perusahaan bergantung pada periklanan untuk pendapatan tambahan dari langganan berbayar, sehingga secara konstan mencari cara untuk membantu para pemasang iklannya mencapai para konsumen dengan efektif. Sedangkan untuk analitis data, dapat dilakukan dengan mendorong dalam meningkatkan penjualan dengan menggunakan hasil temuan mengenai pembentukan kebiasaan yang memperlihatkan bahwa 45% dari orang-orang yang terpilih membuat setiap data didasarkan pada kebiasaan. Contohnya yaitu yang pertama ada pada Forbes yang sangat bergantung pada periklanan untuk pendapatan tambahan, mulai menggunakan perangkat unit SAP Business Objects untuk menganalisis data jumlah pembacanya dan memeriksa variabel mengenai ketertarikan terbesar kepada pengiklannya. Contoh yang kedua ada Target, yang mana mereka menggunakan analisis database berdasarkan kebiasaan dan bukannya mengambil keputusan tanpa sadar. Maka dari itu, jika produsen memberikan kupon untuk kebutuhan bayi secara langsung akan membuat konsumen merasa tidak nyaman, sehingga produsen mengirim kupon kepada konsumen dengan kupon skor prediksi kehamilan, dan produsen juga membuat iklan bayi secara acak dengan memadukan iklan lainnya, agar bisa menarik minat pembeli untuk mengambil kupon dan membeli keperluan bayi tanpa merasa sedang diawasi. Baiklah teman-teman semuanya, saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan nomor 3. Itu pertanyaannya adalah, apakah terdapat permasalahan etika yang muncul dengan menelusuri database pelanggan? Jelaskan. Nah, di sini pertanyaannya itu, apabila perusahaan mengakses database pelanggan, apakah terdapat permasalahan etika? Nah, kualitas data pada database sangat mempengaruhi terhadap informasi yang dihasilkan baik untuk konsumen maupun produsen. Perusahaan dapat dengan cepat menemukan hal-hal yang membuat orang merasa tidak nyaman meski sesuai dengan undang-undang privasi. Contohnya pada Instagram, yaitu Instagram dapat dengan mudah mengakses apa saja ketertarikan atau insight dari pelanggan atau pengguna Instagram tersebut. Maka Instagram akan mengarahkan beberapa iklan kepada pelanggan tertentu yang memiliki ketertarikan terhadap hal tersebut. Nah, pertanyaannya adalah apakah terdapat permasalahan etika yang muncul pada kasus tersebut? Nah, jawabannya adalah bisa saja memunculkan permasalahan etika. Seperti yang pertama yaitu ada privasi. Yaitu dengan privasi tersebut pada konsepnya itu adalah informasi pribadi seseorang. Dan yang mana pada permasalahan tersebut itu tidak akan menyeberangi pembatasan informasi pribadi dari pengaksesan orang lain yang memang tidak berhak untuk melakukannya. Yang kedua, akurasi, yaitu layanan informasi harus diberikan secara tepat dan akurat sehingga tidak merugikan pengguna informasi tersebut. Ketiga, properti, yaitu perlindungan kekayaan intelektual seperti hak cipta, hak paten, dan rahasia perdagangan. Dan akses, semua orang berhak untuk mendapatkan informasi, perlu layanan yang baik dan optimal bagi semua orang dan dalam mendapatkan informasi yang diinginkan. Selain dari permasalahan-permasalahan etika yang disebutkan seperti privasi, akurasi, properti, dan akses, apabila hal tersebut dapat merugikan pengguna informasi tersebut, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai permasalahan etika. Karena apabila Instagram terlalu mengintervensi
apa saja kegiatan dari penggunanya, maka itu akan dapat disebut sebagai melewati pembatas privasi tersebut. Nah, mungkin hanya sekian presentasi dari kelompok 5 tentang pembahasan kasus. Mungkin apabila Ibu dan teman-teman ada tanggapan atau hal yang ingin didiskusikan, kami sangat membuka terhadap hal tersebut. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih.